Shalom Bapak Ibu, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi. Pada saat ini saya menjelaskan materi Teologi Sistematika 1, Proper dan Bibliologi. Sebelumnya dulu saya memperkenalkan diri, nama saya Olijidu Giawah. Prodi saya Teologi, NIM 08012209. Dosen pengampu saya Ibu Erlina Warubu, MTH. Mata kuliah Teologi Sistematika 1, Proper dan Bibliologi. Sekarang kita mempelajari tentang teologi proper. Teologi proper ini yaitu doktrin tentang Allah. Untuk mempelajari doktrin Allah, maka kita harus terlebih dahulu mempunyai presuposisi. Presuposisi itu peranggapan. Jadi banyak peranggapan agar kita dapat mengenal tentang Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita harus memiliki peranggapan bahwa Allah ada. Peranggapan Allah ada ini penting untuk kita mengenal Allah lebih dalam seperti yang dipaparkan oleh Alkitab, terambil dari Mazmur pasal 14 ayat 1. Di dalam Alkitab ia berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi kita harus menyatakan Allah itu ada, agar kita dapat mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, peranggapan bahwa Allah menyatakan diri melalui ciptaan, sejarah, hati nurani, Alkitab, dan Yesus Kristus. Peranggapan ini menyatakan dirinya secara detail, di mana kita tahu dalam ciptaan Allah. Tidak mungkin ada ciptaan tanpa pencipta. Jadi kita ini sebagai ciptaan, jadi Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Kita bisa mengenalnya dalam Alkitab. Apa sejarah dalam kehidupan kita sehari-hari? Sehingga kita dapat mengenal Allah. Kita dapat mengenal Allah dalam sejarah itu, dalam sejarah Musa dan sejarah Adam, sejarah Abraham. Allah memilih mereka. Jadi sejarah dalam perjanjian lama ini menyatakan bahwa Allah itu ada dan menjelaskan tentang Allah sebagaimana kuasa Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketiganya, peranggapan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan kemampuan untuk mengerti tentang Allah. Jadi kita manusia ini harus mengenal tentang Allah. Bukan hanya materi dalam sekolah, bukan hanya materi yang kita lakukan setiap hari. Tapi kita harus memiliki peranggapan bahwa mengenal tentang Allah, mengerti tentang Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada banyak peranggapan yang lain untuk mengenal tentang Allah. Sekarang kita mengenal Allah dengan keberadaan Allah. Keberadaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita tidak merasakan dan kita tidak melihat sebagaimana keberadaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Keberadaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari itu, dia ada dimanapun kita berada. Dimana saat Roh Kudus berkata dalam hati kita, jangan lakukan kesalahan, dan kita harus turut dengan perkataan Roh Kudus. Tapi dengan ada kehendak bebas dengan manusia, maka tidak ada yang namanya ketaatan terhadap Allah, di mana menolak kebenaran yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Dan kita juga mengenal keberadaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ia menolong saat kita jatuh. Dari mana kita tahu bahwa Allah menolong kita saat jatuh? Jikalau kita memiliki kecelakaan, jikalau kita merasakan hati tidak senang dengan sesama, di sana Allah selalu bersama dengan kita, menegur, menjaga kita, menjauhkan kita dari kecelakaan tersebut. Jadi di situ kita lihat keberadaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga melihat keberadaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari,
bahwa hidup kita ini telah selamat, bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, sehingga kita selamat dari dosa-dosa yang kita lakukan sekarang dan seterusnya. Sekarang juga kita mempelajari tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ini Allah yang memiliki 3 pribadi. Jadi kita harus mengenal Allah Tritunggal ini agar kita dapat mendalami tentang teologi proper ini. Allah Tritunggal ini menjelaskan tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal memiliki pribadi 3. Masing-masing pribadi sempurna atau sama. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sama-sama tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Isi doktrin Tritunggal untuk dimengerti secara penuh. Ada 3 pernyataan penting dalam definisi Allah Tritunggal, yaitu 1. Allah adalah 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Keduanya, masing-masing pribadi Allah itu adalah yang sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. 3 pribadi ini sempurna, satu esensi. Ketiganya, mereka 3 pribadi tetapi Allah yang esa atau satu. Bagaimana kita dapat mengenal Allah Tritunggal ini? Saya memberikan ilustrasi bagi kita bahwa Allah bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa. Jadi Bapa yaitu Allah, Anak yaitu Roh Allah, Roh Kudus yaitu Allah. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu sedemikian. Bagaimana kita dapat mengenal tentang Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengenal ketetapan Allah. Dari mana kita dapat mengenal ketetapan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketetapan Allah itu kekal sifatnya, mencakup masa lampau dan masa yang akan datang. Jadi ketetapan Allah ini, Ia telah menetapkan apa yang akan terjadi dan seterusnya dan sebelum terjadi. Kita lihat dulu bahwa Allah menciptakan segalanya dengan rencana yang luar biasa bagi kita umat manusia dan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Pengenalan ketetapan Allah ini, Ia menetapkan kita hidup di dunia. Ia menetapkan kita menggunakan segala sesuatunya dengan memberikan kita kehendak bebas. Jadi Allah itu tetap memiliki ketetapan untuk umat ciptaannya. Bagaimana kita mengenal Allah secara detail? Kita mengenal Allah dalam penciptaannya. Kita harus mengetahui apa saja yang diciptakan Allah dan pada hari keberapa saja Allah menciptakan segala isi dunia dan di atas surga. Hari pertama Allah menciptakan terang. Kita bisa lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 3. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Kita bisa melihat dari ayat ke-6. Hari ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan, air, tumbuh-tumbuhan. Kita bisa lihat dari ayat 9 sampai 13. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Kita bisa lihat dari ayat 14 sampai 19. Hari kelima binatang di laut, air, burung-burung di udara. Kita bisa lihat dari ayat 20 sampai 23. Dan hari ke-6 Allah menciptakan binatang daratan dan manusia. Dan di hari ke-6 itu Ia menciptakan manusia secara sempurna, serupa dengan segambar Allah.
Jadi kita mengenal Allah di situ, dimana dari ciptaan-ciptaannya sekarang. Kita tidak mungkin diciptakan tanpa pencipta. Di situ kita bisa mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari. Sekarang kita masuk tentang teologi bibliologi. Istilah bibliologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion dan logos. Biblion artinya buku-buku dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, dan ilmu. Definisi bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan Alkitab dan peran Alkitab dalam iman Kristen. Jadi teologi bibliologi ini definisi tentang Alkitab. Jadi pengenalan Allah di dalam Alkitab. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Sebelumnya dulu kita mengetahui bahwa Alkitab ini ditulis oleh para penulis-penulis kitab. Penulis-penulis kitab ini kurang lebih dari 40 orang. Jadi mereka menulis kitab dalam PL dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Bahwa dalam firman Tuhan ia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, yaitu 1. Mengajar, 2. Mengatakan kesalahan, 3. Memperbaiki kelakuan, 4. Mendidik dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini mengarahkan kita kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengenal Allah dalam Alkitab. Jadi kita harus terlebih dahulu kita harus membaca Alkitab setiap hari. Jadi dengan kita membaca Alkitab, kita dapat memahami sebagaimana Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagaimana Allah menegur kita, apa yang kita lakukan, apakah itu benar atau tidak. Dan bagaimana kita juga mengenal sejarah pembuatan Alkitab atau proses terbentuknya Alkitab. Pertama dulu kita mengetahui bahwa Alkitab ditulis oleh penulis-penulis Alkitab dengan dipenuhi Roh Kudus. Keduanya, Alkitab menulis kitab-kitab tersebut dengan kitab-kitab yang asli, telah dikanonisasikan oleh bapak-bapak gereja. Jadi kitab-kitab yang telah ditulis oleh penulis-penulis Alkitab telah disahkan, telah diukur sebagaimana yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Jadi Alkitab ini telah sah untuk kita mengenal dan kita dapat mempelajarinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Penulis Alkitab menulis Alkitab dengan media-media yang berbeda-beda. Alkitab ditulis dengan media, 1. terambil dari kulit binatang, 2. parkamen, 3. papyrus, 4. lempangan keramik. Jadi Alkitab ditulis di dalam berbagai hal media-media agar dapat menjadi sejarah bagi manusia dengan Alkitab ini. Baik, itu saja materi teologi sistematika 1, proper dan bibliologi, di mana proper mengarahkan tentang Allah atau pengenalan tentang Allah dalam segala perbuatan-perbuatan Allah, apapun yang telah dilakukan oleh Allah. Teologi bibliologi menjelaskan tentang Allah di dalam Alkitab atau mendalami Alkitab agar dapat mengenal tentang Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, begitu saja materi yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.